Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan memberikan tips and trik cara interview kerja. Udah pada tahu belum sih apa yang disebut dengan interview? Jadi interview adalah sebuah kondisi di mana kita melakukan seleksi kerja di tahap wawancara dengan seorang HRD dari perusahaan. Proses ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan dan responden atau narasumber yang memberikan jawaban atau informasi yang diminta. Tujuan utama dari interview kerja adalah untuk mengevaluasi apakah pelamar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan apakah pelamar dapat beradaptasi dengan budaya serta lingkungan kerja perusahaan tersebut. Proses ini biasanya berlangsung setelah tahap seleksi awal seperti pengiriman lamaran dan pemeriksaan CV. Interview kerja bisa berlangsung dalam berbagai format seperti wawancara langsung, melalui telepon, atau melalui video call, tergantung pada kebijakan perusahaan. Hasil dari interview kerja ini menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan apakah pelamar akan diterima atau tidak untuk posisi yang dilamar. Pertanyaan interview ini tergolong umum, tapi meskipun pertanyaan-pertanyaan umum, kita harus tetap mempersiapkan dengan matang, karena interview ini juga akan menentukan kita lolos atau tidaknya. Kira-kira kalian udah kebayang belum sih pertanyaan apa aja yang mungkin ditanya oleh HRD? Ya udah, sini aku kasih bocoran, apa aja sih pertanyaan saat interview, plus aku juga mau kasih tips cara untuk menjawabnya ya. Nantinya aku akan mencontohkan diri aku sedang interview dengan posisi teller di Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Oke, langkah paling awal dari semuanya, sebelum kalian melakukan interview kerja, aku saranin kalian membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang umumnya akan ditanyakan dan tulis satu persatu beserta jawabannya untuk latihan sebelum nantinya kalian melakukan interview kerja. Jadi nantinya kalian ketika sedang berlangsung interview kerja, kalian nggak bingung nih mau jawab gimana sewaktu ditanya oleh HRD. Pertanyaan yang pertama yaitu coba perkenalkan diri kamu. Nah, umumnya pertanyaan ini tuh selalu ada di awal interview. Jadi waktu kita masuk ruangan pertama kali, kita duduk, pertama kali pertanyaan yang dilontarkan oleh HRD biasanya adalah seputar profil kita. Jadi kita disuruh menceritakan bagaimana diri kita itu secara singkat, jelas, dan padat. Jadi cara penyampaian profil ini HRD itu akan mengevaluasi gimana sih kepribadian kita, karakter kita, atau bahkan pola pikir kita di sini. Kalian nggak usah menceritakan diri kalian panjang lebar sampai nggak ketemu poinnya, tapi harus siapkan poin-poin yang paling penting untuk disampaikan. Di awal pertanyaan ini, jadi cukup ceritakan tentang nama, usia, domisili, atau asal kalian dari mana, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja kalau ada, atau menyampaikan minat dan bakat kalian di sebuah bidang kerja tertentu. Misalnya secara singkat seperti ini. Coba perkenalkan diri kamu. Saya, Dianoviana Galuh Ramadhani, saya lahir di Madiun, 11 November 2002. Saat ini saya berumur 21 tahun. Sekarang saya tinggal di Jalan Mauni nomor 82A Kediri, Jawa Timur. Status saya saat ini adalah belum nikah. Saya seorang fresh graduate dari Politeknik Negeri Malang, jurusan akuntansi, prodi D4 Keuangan. Sewaktu saya menjadi mahasiswa, saya memiliki pengalaman magang di instansi pemerintahan di bidang keuangan, menjadi seorang live streamer pemasaran produk fashion di TikTok dan Shopee. Saya juga aktif di salah satu organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang memperluas keterampilan kerja tim dan komunikasi saya. Saya juga memiliki minat karir dalam perbankan dan pelayanan keuangan. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Nah, di sini penting banget buat kita mencari tahu. Kita tuh harus melakukan riset yang lebih dalam lagi ke perusahaan ketika kita dapat panggilan interview. Jadi ketika kita mau datang interview, jangan sampai otak kita tuh kosong tentang perusahaan yang mau kita datengin. Kita harus cari tahu lebih dulu gimana perusahaan itu
profilnya seperti apa, sejarah singkatnya, mungkin seperti apa perusahaan itu bergerak di bidang apa, dan perkembangannya saat ini itu seperti apa. Itu penting banget buat kita ketahui. Terus cari tahunya gimana dong? Sekarang ini udah canggih banget. Jadi kalian tinggal ngetik apa aja di Google, itu udah muncul semuanya. Kalian tinggal ketik perusahaan yang kalian datengin waktu interview, di situ pasti akan keluar profil perusahaan yang kalian tuju. Kalian cukup ambil poin-poin mana yang penting untuk nantinya kalian sampaikan mengenai perusahaan tersebut. Contoh, kali ini aku akan mencontohkan interview kerja di Bank BCA ya. Contoh pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Bank Sentral Asia atau lebih dikenal dengan nama Bank BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang memiliki reputasi kuat dalam industri perbankan. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama awal Bank Sentral Asia NV di Jakarta. BCA pertama kali beroperasi dengan tujuan memberikan layanan perbankan yang modern, efisien, dan dapat diakses oleh masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya, BCA terus tumbuh pesat dan menjadi pemain utama dalam sektor perbankan nasional. Bank ini dikenal dengan layanan perbankan yang inovatif, termasuk sistem perbankan elektronik yang sangat canggih seperti BCA QuickPay, BCA Mobile, serta jaringan ATM yang sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Bank ini juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan bagian dari kelompok usaha yang kuat. Selain itu, BCA dikenal memiliki budaya perusahaan yang mengutamakan profesionalisme, integritas, dan pelayanan terbaik kepada nasabah, serta memberikan berbagai kesempatan pengembangan karir bagi karyawannya. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa alasan kamu mendaftar di posisi ini? Nah, di samping kalian mempelajari profil perusahaan, kalian juga harus mempelajari job desk dari posisi yang akan kalian lamar. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, jadi di pertanyaan ini kalian harus kaitkan nih skill apa atau kemampuan apa yang kalian miliki dengan kebutuhan posisi tersebut. Misal nih, di sini aku akan mendaftar sebagai teller bank, jadi aku cari tahu nih kerjaan teller bank itu ngapain aja, sehingga di situ aku bisa mengaitkan dengan kemampuan yang aku miliki. Contohnya, apa alasan kamu mendaftar di posisi ini? Saya mendaftar sebagai teller karena saya memiliki latar belakang yang berkaitan dengan hal ini. Jadi, sewaktu saya kuliah, saya pernah mendapatkan mata kuliah praktikum perbankan, di mana di situ kita diajarkan untuk menjadi seorang teller yang baik. Selama menjadi mahasiswa, saya pernah mengikuti program magang di sebuah instansi pemerintah di bidang keuangan, di mana saya belajar langsung mengenai transaksi keuangan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Pengalaman itu memberi saya pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya ketelitian dalam menangani transaksi keuangan, serta bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan karyawan. Saya merasa sangat tertarik dengan dinamika kerja di sektor keuangan, dan juga semasa saya menjadi mahasiswa, saya berkontribusi dalam organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang tentunya masih berkaitan dengan seputar keuangan, yaitu menjadi bendahara program kerja, dan saya berkontribusi dalam acara-acara organisasi untuk melatih skill public speaking saya jika bertemu dengan orang banyak. Hal ini berkaitan dengan nantinya pada saat menjadi teller, yaitu berinteraksi langsung dengan nasabah. Pertanyaan yang keempat adalah, sebutkan kelebihan dan kelemahan kamu. Di sini kita harus cari tahu dulu nih, sebelum menghadapi interview, kelebihan apa sih yang perlu kita tonjolkan dan kelemahan apa yang harus kita sebutkan. Jadi harus seimbang ya antara kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai kalian terlalu banyak menyebutkan kelebihan sampai nggak bisa menyebutkan kelemahan diri kalian sendiri. Kelebihan yang disebutkan juga harus sesuai dengan bidang pekerjaan. Jangan kalian sebutin kelebihan dan kekurangan yang enggak ada kaitannya dengan posisi yang kalian lamar. Contohnya, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan kamu? Sebagai seseorang yang ingin diposisikan menjadi teller bank, saya memiliki beberapa kelebihan yang saya rasa akan mendukung saya dalam posisi ini. Pertama, saya memiliki keterampilan komunikasi yang baik, saya bisa menjelaskan informasi secara jelas dan dengan sabar kepada orang lain. Hal ini sangat penting dalam berinteraksi dengan nasabah nantinya. Kedua, saya sangat teliti dan memiliki perhatian terhadap detail yang sangat teliti dalam menangani transaksi keuangan dan memastikan tidak ada kesalahan dalam perhitungannya.
Ketiga, saya nyaman bekerja dengan teknologi dan sistem komputer, yang tentu saja penting di lingkungan perbankan yang serba digital ini. Terakhir, saya juga memiliki sifat sabar dan ramah, yang membantu saya tetap tenang dan profesional. Tentunya sangat penting untuk menghadapi nasabah nantinya, yang mungkin sedang terburu-buru dalam menyelesaikan masalah keuangannya. Untuk kelemahan saya, terkadang juga saya terlalu fokus pada detail, sehingga saya membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan beberapa tugas. Namun, saya terus belajar untuk menyeimbangkan detail dan efisiensi. Pertanyaan yang kelima, kontribusi apa yang kamu berikan kepada perusahaan apabila kamu diterima? Jadi, di sini HRD itu ingin tahu jika kalian nanti diterima, kontribusi apa sih yang kalian berikan untuk perusahaan dengan posisi yang kalian lamar? Contohnya, kontribusi apa yang kamu berikan kepada perusahaan apabila kamu diterima? Sebagai seorang teller, peran utama saya adalah memastikan setiap transaksi nasabah diproses dengan cepat, akurat, dan profesional. Dengan berfokus pada pelayanan nasabah yang ramah, efisien, dan penuh perhatian, saya akan berusaha memberikan pengalaman yang positif bagi nasabah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan reputasi baik bagi Bank BCA. Saya akan selalu siap untuk mendengarkan kebutuhan dan masalah nasabah dengan empati, serta memberikan solusi terbaik dengan cepat. Dengan demikian, saya dapat membantu meningkatkan tingkat kepuasan nasabah yang sangat penting dalam bisnis perbankan, khususnya dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan nasabah. Saya akan selalu memastikan bahwa setiap tindakan yang saya lakukan sebagai teller sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank BCA, serta mematuhi peraturan yang berlaku di industri perbankan. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur akan membantu menjaga integritas bank dan mencegah resiko operasional yang tidak diinginkan, serta menjaga kolaborasi yang baik antar anggota tim akan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi nasabah. Pertanyaan yang keenam, bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri dan harapan kamu dalam 5 tahun ke depan? Jadi maksud dari pertanyaan ini adalah ketika kamu diterima di perusahaan tersebut. Jadi bukan harapan tentang diri pribadi kamu. Banyak yang menjawab, harapan saya selama 5 tahun ke depan adalah ingin menjadi pengusaha. Otomatis nanti si HRD berpikir, kamu kerja itu hanya sebagai batu loncatan aja. Ada juga yang menjawab, selama 5 tahun kerja, saya ingin membahagiakan orang tua. Semua orang kan juga ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi jawaban yang pas itu bukan seperti itu, dan pertanyaan yang seperti itu tuh bukan ditanyakan ke diri kamu, tapi bagaimana harapan kamu terhadap perusahaan ketika kamu diterima bekerja di perusahaan ini, dan 5 tahun ke depan dengan adanya kamu di perusahaan ini. Untuk menjawab pertanyaan jebakan ini, seperti ini contohnya. Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri dan harapan kamu dalam 5 tahun ke depan? Jika saya diterima untuk posisi teller di Bank BCA, saya melihat diri saya sebagai seseorang yang terus berkembang dan berkontribusi positif dalam tim. Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap dapat menjadi lebih dari sekedar teller. Saya ingin terus meningkatkan keterampilan saya baik dalam aspek teknis perbankan maupun dalam layanan pelanggan. Saya berambisi untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab, mungkin dengan beralih ke posisi yang lebih tinggi seperti Customer Service Officer atau Manager, di mana saya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan pengelolaan hubungan nasabah dan memperluas pemahaman saya tentang berbagai produk dan layanan Bank BCA. Harapan saya juga dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi perbankan yang pesat seperti digital banking dan sistem otomatisasi transaksi. Saya ingin menjadi bagian dari inovasi yang ada di Bank BCA, tidak hanya dalam hal layanan nasabah, tetapi juga dalam pemanfaatan teknologi untuk efisiensi operasional. Saya percaya bahwa Bank BCA memiliki banyak kesempatan untuk pengembangan karir dan profesionalisme. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan, saya berharap untuk dapat menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam karir saya, serta memiliki kontribusi yang lebih dan membantu Bank BCA mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dan memperkuat posisi bank di pasar perbankan Indonesia. Saya ingin menjadi pribadi yang semakin kompeten, berdedikasi, dan selalu memberikan hasil terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Pertanyaan yang ketujuh, berapa gaji yang kamu inginkan? Ketika kalian diberi pertanyaan mengenai gaji, kalian juga jangan memberikan jawaban yang ngambang dan bikin HRD itu jadi bimbang. Ada juga yang bilang saya mau dibayar sesuai dengan UMR kota atau kabupaten ini, misalkan. Terus ya dia nanya balik,
emang UMR kota atau kabupaten itu berapa? Terus kalian jadi ngeblank, nggak tahu UMR-nya berapa. Jadi jawaban yang pas untuk mengenai hal ini tuh seperti ini. Berapa gaji yang kamu inginkan? Saya sudah menghitung biaya hidup di kota atau kabupaten ini. Saya sudah searching berapa kisaran gaji di posisi yang saya lamar saat ini. Jadi saya harap Bapak atau Ibu bisa memberikan gaji kepada saya sekitar atau kisaran 4-5 juta. Seperti itu, jadi harus diucapkan nominalnya berapa. Biar si HRD-nya juga nggak bingung kamu mau digaji berapa. Ketika si HRD nanya balik, gimana kalau perusahaan tidak mampu menggaji kamu sesuai yang kamu inginkan? Kalian jangan kayak besar kepala karena kalian di sini fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, jadi kalian nggak punya daya jual atau pembanding. Kecuali kalau kalian sudah pernah bekerja sebelumnya. Contohnya kalian bisa menjawab seperti ini. Mungkin bagi sebagian orang gaji itu penting, tapi tidak terlalu untuk saya, karena saya yakin ketika saya memberikan kinerja yang bagus, yang berkualitas untuk perusahaan, dan bisa meningkatkan pendapatan perusahaan, saya yakin perusahaan tidak akan tutup mata, dan dari situ saya akan diberikan wewenang atau posisi yang lebih tinggi, dan seiring berjalannya hal tersebut, gaji saya pasti akan mengikuti dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Pertanyaan yang ke-8 adalah kenapa saya harus memilih kamu? Biasanya pertanyaan ini tuh dilontarkan di akhir sesi wawancara. Jadi HRD ingin melihat gimana sih kita bisa meyakinkan HRD untuk bisa diterima di perusahaan itu. Penjawab pertanyaan ini tuh kita jangan ragu-ragu ya. Jadi jangan kalian malah bikin HRD juga ragu buat milih kalian. Kalian harus yakin dan dapat mempromosikan diri kalian sendiri biar HRD yakin untuk menerima kalian. Contohnya, kenapa saya harus memilih kamu dalam posisi ini? Saya yakin saya bisa untuk berada di posisi ini dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan ini, pengalaman-pengalaman saya yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan, saya yakin bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan ini. Saya adalah seorang yang dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan memiliki basic-basic yang dibutuhkan oleh seorang teller. Maka saya yakin saya layak untuk mendapatkan posisi ini. Oke, secara umum aku udah membahas seputar interview kerja. Semoga video ini bisa kalian terapkan nantinya untuk menghadapi interview kerja. Jadi jangan bingung lagi ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelku. Kalian juga boleh komen di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran buat video aku ke depannya. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye!